Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat-nikmat yang sama sekali tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Maka daripada itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kita hari ini yang mungkin sedang diuji dengan ujian yang luar biasa, maka kita tetap harus menyadari bahwasanya ini adalah tetap berada dalam kenikmatan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ujian yang Allah berikan bukanlah hanya berupa kesempitan saja. Kelapangan pun itu adalah bagian dari ujian dari Allah. Sesungguhnya bagaimanapun keadaan kita, itu merupakan bagian dari kenikmatan dan ujian sepaket dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematiannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sesungguhnya kami menguji kalian, kata Allah, baik itu berupa keburukan yang kalian rasakan maupun berupa kebaikan yang kalian dapatkan, merupakan sama-sama ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dipulangkan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk menapaki jalan apa yang telah ditapaki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ketika nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita di yaumil mahsyar, kita berada dalam barisan pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada jamaah Jumat sekalian, hendaklah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan menjalankan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasul larang kepada kita, hanya dengan jalan bertakwa kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Salah besar kalau ada orang mengira dengan bermaksiat dia akan bahagia. Salah besar kalau ada orang mengira dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah maka dia akan berbahagia. Salah besar kalau ada orang diam-diam melakukan kemaksiatan, menyembunyikan kemaksiatan di hadapan manusia yang lain, dia merasa akan mendapatkan kebahagiaan. Salah besar.
Sesungguhnya setiap kemaksiatan yang dilakukan akan mendatangkan keresahan di dalam dada. Sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan hanya akan mendatangkan kegalauan di dalam hati. Sesungguhnya hanya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insya-Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita tidak bisa menutup mata bahwasanya fakta realita keadaan pandemik di negeri kita, COVID-19 di daerah kita semakin lama semakin menjadi-jadi. Bahkan fakta menunjukkan peningkatan jumlah yang positif dan korban jiwa di negeri kita Indonesia ini lebih tinggi daripada India dan Brazil. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak ingin membahas tentang kontroversi apakah betul-betul pandemik ini ada atau tidak. Bagi orang-orang beriman sesungguhnya kematian maupun kehidupan, apakah itu ada pandemik atau tidak, tetap baginya adalah ini perkara keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada yang mati, ada yang hidup, baik dalam keadaan pandemik ataupun tidak. Sesungguhnya itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji di antara kita siapa yang kemudian memperbaiki amalnya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada yang mati tidak hanya dalam pandemik saja. Kita pun juga menyaksikan itu. Sesungguhnya ada yang hidup bahkan dalam keadaan pandemik masih banyak yang dapat melahirkan. Akan tetapi ada yang mati dan kehidupan ini satu-satunya adalah tiada lain dan tiada bukan Allah ingin menguji di antara kalian. Allah ingin menguji di antara kita. Siapa yang kemudian memperbaiki amalnya? Siapa yang kemudian memberikan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta, yang menjadikan adanya yang mati. Kematian itu Allah yang mengatikannya. Kematian itu Allah yang mengadakannya. Wal hayata, dan kemudian adanya yang hidup. Liyabluwakum, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menguji kalian, kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang kemudian memperbaiki amalnya di hadapan Allah? Siapa di antara kalian yang memberikan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat menyaksikan ternyata meningkatnya pandemik di negeri kita ini. Banyak masih orang-orang berani melakukan kemaksiatan. Ternyata meningkatnya pandemik di negeri kita ini, masih ada orang yang berani korupsi, masih ada orang yang berani mengambil harta umat, masih ada orang yang berani memakan harta rakyat hingga 100 triliun banyaknya. Apakah ini adalah ciri-ciri orang beriman? Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat pandemik ini, di saat umat ini sedang ketir-ketirnya, masih ada orang yang berani untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada partai komunis, untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada tokoh komunis. Bukankah itu menyakitkan hati orang-orang beriman? Bukankah itu melanggar undang-undang dasar di negeri kita ini? Bukankah itu menunjukkan kepada kita sesungguhnya adanya mati, adanya hidup, tetap ada orang yang memilih untuk taat kepada Allah, tapi tetap ada orang yang memilih untuk mungkar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada kita. Semuanya kembali kepada bagaimana pandangan keimanan kita. Bukankah banyak teman-teman kita yang seumur sama kita, bahkan lebih muda dari kita, bahkan mungkin jauh lebih muda dari kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam 2 bulan terakhir, paling tidak ada 20 teman-teman saya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sama dengan bapak-bapak sekalian? Bukankah sama dengan para abang-abang sekalian? Bukankah banyak saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sejatinya setiap kita, bila mana telah datang ajalnya, tidak ada yang bisa memundurkan dan tidak ada yang bisa memajukan. Walikulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap umat akan menemui kematian ajalnya. Sesungguhnya kita semua akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah
wala yastaqdimun, dan kalaulah ajal kematian itu telah datang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memundurkannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memajukannya. Maka daripada itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini, menghadapi pandemik yang semakin menjadi-jadi, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada cara selain meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan pandemik ini, ataukah nanti Allah mencabut nyawa kita setelah pandemik ini berlalu? Sama saja bahwasanya kematian pasti akan mendatangi kita semuanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita yang diwajibkan utama adalah kaum lelaki muslim untuk melaksanakan solat Jumat. Sesungguhnya kita yang hadir ini adalah para laki-laki yang diberikan tanggung jawab besar terhadap umat ini. Bukankah kita para laki-laki diberikan tanggung jawab untuk memimpin diri kita sendiri, bertanggung jawab atas istri kita, bertanggung jawab atas anak-anak kita, bertanggung jawab atas adik perempuan kita, bertanggung jawab atas kakak perempuan kita, bertanggung jawab atas ibu kita yang mungkin telah ditinggal oleh suaminya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi bagi kita para laki-laki yang mungkin diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita sebagai guru, ada di antara kita sebagai pejabat, ada di antara kita sebagai pemimpin pemerintahan, ada di antara kita sebagai seorang yang memegang keamanan. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan mati, semua kita akan menyaksikan apa amalan kita yang telah kita lakukan, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin, الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Tugas kita adalah untuk terus mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita menjalankan ketakwaan ini? Allah hanya perintahkan kita bertakwa hanya sebentar, yaitu adalah sampai ajal mendatangi kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita semakin lama semakin berkurang. Wal asr, demi waktu, demi masa, demi durasi yang telah Allah berikan kepada kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua kita ini merugi. Semuanya kita ini akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah orang-orang yang melakukan hari-harinya dengan amal saleh. Amal soleh adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah perintahkan bukan hanya beriman dan beramal soleh. Di dalam surah ini Allah perintahkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sesungguhnya keimanan dan amal soleh itu harus disertai dengan aktivitas saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Menasehati dalam kebenaran dan kesabaran juga merupakan bagian dari amal soleh. Tapi kenapa kemudian Allah memisahkan aktivitas saling menasehati ini? Bukankah juga bagian dari amal soleh? Betul. Ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan penegasan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan bahwasanya aktivitas saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran itu adalah di antara aktivitas-aktivitas yang istimewa,
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang ustaz tidak mau dinasihati, kalaulah seorang ulama tidak mau untuk dinasihati, kalaulah seorang pejabat tidak mau untuk dinasihati, kalaulah seorang suami tidak mau untuk dinasihati, kalaulah seorang istri tidak mau dinasihati, maka itu adalah awal dari kehancuran di negeri kita ini. Maka daripada itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya Islam, indahnya syariah Allah Subhanahu wa taala, indahnya peraturan yang Allah turunkan kepada kita betul-betul sangat istimewa, dan mudah-mudahan kita menggenggamnya sampai akhir hayat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.